Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, nama saya Berni. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan rezeki yang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kontraktor pada intinya adalah bidang usaha jasa apapun yang punya kontrak dan jangka waktu pelayanan jasa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jadi kalau jasa yang digunakan sudah memenuhi kontraknya ya sudah, jasanya ya selesai sampai di situ gitu ya. Kalau dibutuhkan jasanya lagi ya bikin kontrak lagi. Demikian seterusnya gitu ya. Saya tadi bilang apapun maksudnya ya semua jenis jasa yang punya ikatan kontrak terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ada kerja bayaran apapun bidang kerja Anda, jadi detektif kayak ya, tukang jagal kah gitu ya, debt collector kah dan sebagainya. Sebetulnya pekerjaan Anda ya dinamakan kontraktor. Ya lucunya di Wikipedia saya baca kontraktor adalah disinonimkan dengan kata pemborong yang menurut saya punya sempit di bidang bangunan tok mungkin ya. Nah kalau bahasa Inggris diistilahkan jasa dengan embel-embel construction gitu ya. Tapi sudahlah itu tidak penting mungkin ya. Supaya tidak rancu, saya berpedoman dengan istilah bahasa Indonesia saja, yaitu pemborong. Tapi dengan makna luas ya, tidak hanya bangunan saja, tapi macam-macam gitu ya. Saya yakin siapapun yang punya rumah ya, pasti pernah punya pengalaman menggunakan jasa memborong. Di suatu waktu Anda pasti pernah memperbaiki tembok yang retak, bukan ya, atau talang bocor di rumah Anda. Anda panggil tukang lalu Anda borongkan pekerjaan tersebut ya. Atau mungkin juga Anda ini pemborong atau tukang, kalau iya Anda itu dikategorikan dengan custom residential builders, yaitu Anda sebagai pemborong yang hanya membangun untuk kepentingan pemilik tempat tinggal. Membangun di sini dalam arti juga ya merenovasi dan memperbaiki atau bahkan mendesain ya. Di video ini saya akan mengenalkan apa itu pemborong ya. Apa itu jasa construction? Tentu saja harap diingat ya bahwa yang jelaskan di sini hanya bersifat umum-umum saja. Bukan hal-hal teknis, tapi ini akan saya lanjutkan lagi sedikit tentang segala hal yang berbau teknis, ya. Manajemen gitu ya. Di lain waktu insya Allah bisa kita jelaskan itu. Pada dasarnya kalau dilihat dari produk akhir ya dan pengguna atau pelanggan yang menggunakan jasanya secara umum jenis pekerjaan mereka dapat dikategorikan menjadi 4 ya. Yang pertama itu residential construction ya, bidang usahanya di bidang pembangunan tempat tinggal. Semua jenis apapun itu. Contoh ya, perumahan, kondominium itu, apartemen, townhouse ya toh, taman dan sebagainya. Jadi mereka enggak punya tempat tapi membangun tok. Termasuk di sini yang tadi saya singgung custom residential builders itu tadi. Dalam kategori ini biasanya pemilik sudah mendapatkan desain dari sumber lain untuk fasilitas yang akan dibangun. Nah, itu biasanya ya pada umumnya. Tapi bisa saja si pemborong juga bisa arsitek, dia juga mendesain gitu ya. Yang kedua mungkin ini commercial construction ya, biasa orang menyebut mereka dengan istilah building contractor atau general contractor ya toh.
Intinya mereka itu pemborong di sektor-sektor yang akan dikomersialkan kelak setelah jadi. Gitu ya. Untuk urusan desain, konstruksi, teknik, dan jasa konsultan dikerjakan oleh mereka sendiri. Dan biasanya juga mensubkontrakkan gitu ya. Sebagian besar pekerjaan mereka ke pihak lain. Selain membangun, juga terkadang mereka ikut juga terlibat komersial. Menyewakan atau menjual bangunan, menyewakan dan menjual bangunan tadi gitu ya. Nah untuk yang berspesialis memborong di proyek pemerintahan, sekolahan, universitas, tempat-tempat ibadah yang enggak ada unsur komersialisasi, ya kelak di kemudian hari biasanya disebut institutional construction itu, yaitu penanaman saja, enggak usah dipusingkan lah, penamaan saja, penamaan saja. Contoh pusat perbelanjaan atau retail atau mal-mal, pusat perkantoran, daerah perindustrian, pusat kesehatan, sekolahan-sekolahan, proyek-proyek instansi pemerintahan gitu. Contohnya. Terus yang ketiga itu heavy civil highway construction gitu ya. Dikenal juga dengan nama engineering construction. Salah satu hal yang mencolok yang mudah dilihat di pemborongan ini adalah hampir semua pekerjaan mereka dirancang oleh insinyur gitu ya. Bukan oleh arsitek dan memiliki sendiri banyak alat-alat konstruksi berat yang tersebar di proyek-proyek mereka seperti traktor, derek, ekskavator, alat-alat penghancur batu dan sebagainya. Ini untuk banyaklah alat beratnya. Jenis pekerjaan mereka biasanya lebih mementingkan pertimbangan tunggal daya guna daripada estetika. Pemborong inilah yang membangun dan mendesain bendungan, jembatan, pembangkit listrik, dam, rel, kereta api itu ya, saluran air, gitu ya, terowongan, pelabuhan di daerah tempat yang Anda oke gitu ya, yang Anda lihat itu. Nah, disiplin lain untuk pemborong yang membangun fasilitas-fasilitas umum seperti saluran air, gas, telepon, dan lain-lain dikenal dengan construction civil, yang pada dasarnya sami mawon dengan engineered construction itu. Itu hanya istilah-istilah saja. Oke ya. Terakhir mungkin yang 4 ini industrial construction gitu ya. Ciri-cirinya mirip dengan nomor 3. Di pemborong ini adalah hampir semua pekerjaan mereka dirancang oleh insinyur. Proyek-proyek mereka berhubungan dengan pembuatan, desain, construction atau produksi atau produk atau jasa industri lah. Biasanya mereka ini kontraktor gede gitu ya. Kerjaannya sangat terspesialisasi dan bersifat teknis. Mereka juga di beberapa elemen rancangan desain mereka gitu ya. Sering mereka dibantu konsultan-konsultan dari pihak-pihak lain gitu ya. Contoh seperti penyulingan gas, pengolahan minyak bumi gitu. Karena kerumitan merancang dan membangun suatu proyek dan keragaman kontrak, metode serta kebutuhan keterampilan yang berbeda-beda di setiap pekerjaan yang dilakukan biasanya tergantung skala dan tingkat kerumitan proyek tersebut. Mereka berspesialisasi dan memecah pekerjaan mereka dalam salah satu divisi atau subdivisi-divisi. Di proses pengerjaan pasti melalui sejumlah upaya gabungan dari sejumlah banyak pihak yang masing-masing dari mereka pun dituangkan dalam suatu metode kontrak yang menentukan peran dan serangkaian tanggung jawab. Anda bayangkan saja ya, ada sebuah kontrak, lalu ada kontrak-kontrak lagi di dalamnya. Gampangnya begini,
Kalau Anda pemborong, ya, mungkin Anda akan khusus menangani talang atau atap. Anda tetap akan juga memborong instalasi listrik, saluran air, dan sebagainya. Anda spesialisasi atau ahli di satu bidang. Kalau ternyata di kemudian hari pemilik rumah ingin agar Anda garap saja rumah itu semuanya, misalnya, pasti Anda mensubsubkan pekerjaan tersebut ke pihak lain. Di sini Anda punya kontrak dengan pemilik rumah, lalu Anda punya kontrak lagi dengan rekan usaha Anda. Sesederhana itu. Ya, itulah yang saya rasa mungkin sudah banyak yang kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Tidak ada gade yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.